Bab 2066. Kecemburuan telah mengubahku hingga tak bisa dikenali lagi. Kakak Ye Feng, bukankah kita akan pulang? Hai Xiao Yao sedikit bingung ketika melihat Ye Feng memimpin semua orang ke arah yang berlawanan dengan rumah. Namun demikian, dia tetap bertingkah seperti penggemar kecil, dia mengikuti jejak Ye Feng tanpa ragu-ragu. Di sampingnya, Hai Linger dan Zhuang Xiaoqiao juga memilih untuk mengikuti Ye Feng, tetapi ekspresi mereka dipenuhi keraguan dan rasa ingin tahu. Ye Feng mengusap kepala Hai Xiao Yao, lalu tatapannya menyapu Hai Linger, Zhuang Xiaoqiao dan Hai Xiao Yao. Apakah kamu tidak ingin melihat ekspresi Hai Li dan Yang Wei? Mata Hai Xiao Yao berbinar. Jadi, kakak Ye Feng, apa maksudmu? Bawa kami kedua penjahat itu dan lihat mereka mempermalukan diri sendiri. Jika mereka berdua bekerja keras selama setengah hari ini dan tidak menemukan apapun, ekspresi mereka pasti akan sangat menarik. Hai Linger tak kuasa menahan tawa. Cepat, aku tak sabar melihat kedua bajingan tak tahu malu itu menderita. Zhuang Xiaoqiao mempercepat langkahnya dan menarik Hai Linger ke pantai tempat Hai Li dan istrinya berada. Hampir bersamaan, di pantai di balik hutan lebat, Yang Wei sudah duduk di tanah di sebuah lubang pasir. Ia berkeringat deras, rambutnya acak-acakan, dan matanya tampak hampa seperti ikan asin yang kehilangan mimpinya. Ia menatap suaminya dengan lemah, yang juga duduk di tanah. Aku tidak bisa menggali lagi, aku benar-benar tidak bisa menggali lagi, jika aku terus menggali, kurasa aku akan pingsan. Hai Li terengah-engah sambil mengangkat sekop dengan paksa dan menggali beberapa kali di pantai. Namun, tetap saja tidak ada apapun di pantai. Lupakan soal Raja Kerang Razor, bahkan tidak ada kerang razor berukuran normal di sana. Bagaimana mungkin? Hai Li juga sedikit bingung. Bukankah kedua orang kota itu sangat pandai memanen hasil laut? Karena dia bilang tempat ini cocok untuk menggali kerang, secara logika seharusnya tidak ada kesalahan, kan? Yang Wei duduk di tanah, masih terlihat lemah. Lalu, menurutmu mungkinkah kedua orang kota itu hanya beruntung kemarin? Mungkin mereka bukan ahli tentang laut, apakah kita salah sejak awal? Bukankah mereka semacam ahli panen laut? Ketika Hai Li mendengar ini, dia tampak kehabisan energi terakhirnya, dan sekop di tangannya jatuh ke tanah. Namun saat itu, sebuah suara laki-laki yang familiar terdengar dari arah hutan. Kenapa ekspresimu seperti itu? Apakah kamu tidak senang menggali kerang raja di sini? Itu adalah rombongan Ye Feng yang sedang berjalan mendekat. Raja Kerang Pisau Cukur omong kosong. Yang Wei jelas-jelas marah dan tanpa sadar membalas. Saya dan suami saya menggali di sini selama berjam-jam di bawah terik matahari, tetapi kami tidak menemukan apapun. Ketika Zhuang Xiaoqiao sedikit mengerutkan kening dan menoleh, Yang Wei dengan cepat menutup mulutnya dan menunjukkan ekspresi malu. Hai Li bereaksi sedikit lebih cepat. Dia memaksakan senyum canggung dan berkata, sepertinya keberuntunganku tidak begitu baik, aku menggali selama setengah hari, tapi tidak menemukan apapun. Lalu, dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Bagaimana dengan kalian? Kalian sangat jago dalam memanen hasil laut, pasti kalian dapat banyak hasil hari ini, kan? Ye Feng tersenyum dan tidak berbicara. Namun Hai Xiao Yao langsung berkata, biasa saja, kakak Ye Feng hanya mengajak kami mencari teripang dalam jumlah besar. Jumlah totalnya sekitar 3 hingga 400 kati. Apa? Mata Hai Li membelalak. 3 hingga 400 kati teripang. Jika Anda menjualnya, bukankah harganya akan mencapai puluhan ribu yuan? Napas Yang Wei semakin cepat. Kenapa kalian begitu beruntung, kenapa kami begitu tidak beruntung? Siapa bilang kakak Ye Feng hanya beruntung? Hai Xiao Yao mendengus dingin. Kakak Ye Feng memang sangat kuat. Selain menunjukkan kepada kami banyak kerang hijau dan teripang, dia juga menemukan 2 teripang giok putih. Apa, teripang giok putih, 2 ekor. Yang Wei dan Hai Li saling pandang. Kali ini, mereka benar-benar merasa sangat iri. Bab 2067. Membunuh seseorang, tetapi juga membunuh pikiran. Editor. Terjemahan Perahu Naga. Itu setidaknya 200.000 yuan. Jika mereka berhasil mendapatkannya, itu akan menjadi keuntungan besar bagi mereka. Terutama jika dibandingkan dengan mereka sendiri, yang telah menggali di sini sepanjang hari tetapi tidak menemukan apapun. Setelah Yang Wei dan suaminya saling pandang, dia tak kuasa menahan emosinya. Ini terlalu konyol. Bukankah kalian juga punya harapan besar untuk pantai ini di awal? Mengapa kita memilih untuk tinggal di sini? Tidak ada makanan laut di sini. Ketika kalian pergi ke tempat lain, kalian malah mendapatkan banyak teripang dan bahkan teripang giok putih. Mungkinkah langit sengaja mempermainkan kita? Apakah karena keberuntungan kau kembali dengan muatan penuh kali ini? Hai Li tidak bisa menerima kenyataan ini. Kalau tidak, kenapa kamu tidak menggali apapun dari pantai ini? Hai Xiao Yao, Hai Linger, dan Zhuang Xiaoqiao hanya mencibir dan mengabaikan mereka. Namun Ye Feng menunjukkan ekspresi terkejut.
Siapa bilang tidak ada makanan laut di pantai ini? Saya tahu ada kerang pisau di dekat situ ketika saya melihat ke sana. Sambil berbicara, Ye Feng meletakkan keranjangnya dan mengeluarkan sekop kecil. Dia berjalan ke sisi Yang Wei dan menggali sekitar 3 meter darinya, lalu menemukan seekor raja kerang tajam yang gemuk. Kalian tidak menggali sampai puas, kan? Ye Feng memasukkan raja kerang tajam ke dalam keranjangnya. Dia berpura-pura mencari-cari dan menggali raja kerang tajam kedua kurang dari 5 meter dari Yang Wei. Lihat, aku menggali 2 Razor Clam King dalam jarak 3 hingga 5 meter dari bibi ini. Tiba-tiba, mata Yang Wei dan Hailey membelalak. Raja kerang tajam sebesar itu benar-benar ada tepat di sebelah kita, gumam Yang Wei. Hailey tak kuasa menahan amarahnya. Bukan di samping kami, tapi di sampingmu. Apa yang kau lakukan barusan? Kau bahkan tidak menyadari raja kerang tajam yang begitu dekat. Apa maksudmu? Kesabaran Yang Wei semakin habis. Dia langsung membalas. Kau pikir aku hanya bermalas-malasan? Jelas ada banyak raja kerang tajam di sini. Kau sudah menggali begitu lama, tapi kenapa belum menemukan satu pun? Raja kerang tajam jelas sebagian besar berada di area sebelahmu. Hailey dan Yang Wei langsung berdebat di tempat. Ye Feng pergi bersama Hailinger dan Hai Xiaoyao saat keduanya sedang bertengkar. Kakak Ye Feng, apakah mereka akan bertengkar nanti? Hai Xiaoyao jelas sangat senang. Sebelum pergi, dia melihat Hailey dan Yang Wei yang sedang bertengkar di pantai. Aku sangat ingin melihat mereka bertarung. Baru saja, kakak Ye Feng menggali 2 raja kerang tajam di samping Yang Wei di depan mereka. Mereka mungkin akan bertarung setidaknya selama setengah bulan. Hailinger mendengus pelan, lalu memandang Ye Feng dengan kagum. Kakak Ye Feng, kau benar-benar luar biasa. Dia benar-benar memikirkan langkah seperti itu. Mereka tidak hanya akan mengalami konflik, tetapi kemungkinan besar mereka juga akan menderita dalam hati untuk waktu yang lama. Seperti yang diharapkan dari pria yang kusukai. Zhuang Xiaoqiao juga sangat bersemangat. Membunuh pikiran mereka adalah langkah yang brilian. Namun Ye Feng hanya tersenyum tipis. Ini hanyalah selingan kecil. Selanjutnya, kita harus fokus mempelajari cara memasak 2 jenis teripang giok putih ini. Aku juga cukup penasaran seberapa enak makanan ini nanti. Nanti aku akan bertanya pada para tetua desa. Hailinger adalah orang pertama yang menjawab. Ketika dia kembali ke desa, dia langsung pergi untuk bertanya-tanya kepada orang-orang di sana. Dan kabar tentang keuntungan yang diperoleh kelompok Ye Feng hari ini dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Seluruh desa terkejut. Bahkan ada beberapa tetua di desa yang berspekulasi bahwa Ye Feng atau Zhuang Xiaoqiao adalah bangsawan sejak lahir. Hailinger dan Ibu Hai Xiaoyao, serta seluruh desa, memperlakukan Ye Feng dan Zhuang Xiaojiao dengan lebih hormat. Istriku, bukankah menurutmu kita akan dibunuh jika melakukan sesuatu yang tidak adil? Di sisi lain, Hailey, yang sekali lagi kelelahan, tampak bingung dan sedikit takut. Bab 2068. Kamu penuh dengan kata-kata licik. Apakah kamu ingin mengikuti ujian masuk pascasarjana? Setelah Ye Feng dan kelompoknya pergi, meskipun Hailey dan istrinya berdebat dan hampir berkelahi, mereka tidak melupakan urusan utama mereka, yaitu menggali raja kerang tajam. Namun, meskipun mereka berdua menggali dengan sekuat tenaga selama lebih dari setengah hari, tidak ada hasil panen sama sekali. Mereka bahkan belajar dari pengalaman mereka dan berpindah tempat beberapa kali berturut-turut, tetapi mereka tetap tidak menemukan apapun. Seolah-olah langit sengaja mempersulit mereka. Oleh karena itu, Hailey benar-benar sedikit meragukan kehidupan. Dia bertanya-tanya apakah dia dan Yang Wei telah melakukan terlalu banyak dosa di masa lalu dan dihukum oleh Masu. Namun, ketika Yang Wei mendengar itu, dia menjentikkan kepala Hailey dengan buku jarinya. Kamu banyak bicara omong kosong, mau ikut ujian masuk pascasarjana. Dunia ini materialistis, bagaimana mungkin ada hal seperti melakukan banyak kesalahan dan menghancurkan diri sendiri? Kita pasti sedang sial kali ini. Hailey mengusap kepalanya, merasa sedikit lemas. Lalu, haruskah kita melanjutkan penggalian? Karena keberuntunganmu sedang buruk, jangan menggali hari ini. Yang Wei sudah kehabisan tenaga. Gendong aku kembali, mari kita pulang dan beristirahat dulu. Apa? Aku? Hailey menunjuk dirinya sendiri dengan ekspresi bingung. Sayang, aku sudah menggali di sini seharian penuh, dan aku menggali lebih keras daripada kamu. Ucapkan satu kata lagi dan lihat apakah aku tidak akan menamparmu sampai pingsan. Namun, ketika Yang Wei menatapnya tajam, Hailey hanya bisa memencet hidungnya dan berjongkok, membiarkan istrinya bersandar di punggungnya dan menggendongnya. Ia akhirnya kembali ke desa bersama istrinya, yang beratnya lebih dari 100 kati. Orang-orang mungkin memperhatikan bahwa tidak ada apapun di dalam keranjang yang mereka bawa. Beberapa penduduk desa mengolok-olok mereka. Hei, Pak Tua Hai, kau pergi ke pantai untuk bekerja seharian dan hanya mendapatkan seorang istri. Kalau begitu,
Kau tidak beruntung, kau jauh lebih buruk daripada Linger dan Xiao Yao. Linger, Xiao Yao, dan dua orang warga kota itu hari ini berhasil mengumpulkan 4 keranjang penuh teripang, kudengar mereka bahkan mendapatkan 2 ekor teripang giok putih. Hailey hampir memuntahkan seteguk darah. Dia menggendong istrinya pulang. Sambil terengah-engah, dia tak kuasa merenung. Sayang, apakah kita sudah melakukan terlalu banyak dosa? Begini, tidak apa-apa jika kalian tidak bisa menggali Raja Kerang meskipun kalian masuk jauh ke dalam tanah harta karun, di desa, orang-orang membenci kita. Kehidupan ini sungguh membosankan. Yang Wei segera menjentikkan buku jarinya ke kepala Hailey lagi. Apa maksudmu? Apa kau pikir ideku buruk? Izinkan saya bertanya, apakah Anda telah mengambil seluruh warisan keluarga Hai Anda? Bukankah keluarga kita sekarang kaya? Hailey terdiam. Yang Wei mencibir. Siapa peduli apa kata dunia luar, lagi pula, kita sudah mendapatkan keuntungannya. Manfaat-manfaat ini nyata, mengerti. Besok, kami akan terus mengikuti kedua orang kota itu secara diam-diam. Apa, kita masih mengikuti mereka? Hailey sedikit ragu. Apa yang terjadi hari ini membuatnya merasa sedikit aneh, dan dia merasa tidak begitu stabil. Jika hal itu terjadi lagi, dia mungkin akan curiga bahwa dia telah melakukan terlalu banyak dosa di tahun-tahun sebelumnya dan bahwa surga akan segera membalas dendam. Yang Wei tidak ragu-ragu. Kita harus mengikuti mereka. Kedua orang kota itu, terutama pria dari kota yang bermarga Ye, jelas sekali ahli dalam memanen hasil laut. Kita hanya perlu mengikuti mereka dengan cermat besok, kemanapun mereka pergi. Kita akan pergi, kita pasti akan bisa mendapatkan sesuatu dan mungkin bahkan menghasilkan banyak uang. Tapi, Hailey masih ragu-ragu. Tidak ada tapi. Yang Wei sangat bertekad. Pikirkan tentang 2 teripang giok putih dan 3 hingga 400 kati teripang. Jika kita terus mengikuti mereka hari ini, setidaknya kita bisa mendapatkan sebagian kecil dari mereka, itu lebih dari 100.000 yuan. Dengarkan aku besok, kita akan mengawasi mereka dan mengikuti dari belakang, kita tidak akan melepaskan elang sampai kita melihat kelincinya. Hailey sedikit tergoda. Dia berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, haruskah kita mengubah strategi pelacakan kita besok? Lagi pula, jika kita bertemu secara kebetulan selama 2 hari berturut-turut, dan kita bertemu secara kebetulan lagi dan lagi, itu akan tampak terlalu disengaja, itu akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan. Yang Wei memutar matanya. Dia meminta Hailey untuk mendekat dan berbisik di telinganya. Bab 2069. Kau makhluk kecil yang tak berhati-hati, apa kau tidak tahu cara merawatku? Mata Hailey membelalak. Sayang, kamu gila ya? Orang-orang itu semuanya kejam, apa kau yakin ingin menyeret mereka ke dalam masalah ini? Yang Wei mendengus pelan. Kenapa, apa kau masih enggan berpisah dengan kerabatmu? Jangan lupa bahwa kedua bocah itu memutar bola mata padamu pagi ini. Kau memikirkan sedikit hubungan darah itu, tapi aku tidak peduli. Hailey ragu-ragu. Bukankah langkah ini terlalu kejam? Mungkin, itu akan menyeret banyak orang ke neraka. 2 teripang giok putih harganya ratusan ribu, kata Yang Wei penuh arti. Lagi pula, pria bernama Ye itu menemukan 2 teripang giok putih hari ini, siapa tahu harta karun apa lagi yang akan dia temukan di masa depan, kesempatan untuk menjadi kaya itu sulit didapatkan. Hailey menamparkan pahanya dengan keras, dan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Kau benar. Menjadi kaya dalam hidup itu sangat langka. Persetan dengan moralitas, selama saya punya uang, bukan urusan saya apakah orang lain bisa bermain atau tidak. Aku akan menelepon orang itu sekarang. Setelah mengatakan itu, Hailey mengeluarkan ponselnya, mencari kontak, dan dengan cepat melakukan panggilan. Di sisi lain, di rumah Hailinger, setelah menikmati pesta teripang giok putih, Ye Feng dan yang lainnya dipenuhi dengan kepuasan dan kebahagiaan. Melihat piring yang kosong, Hai Xiao Yao tak kuasa menahan diri untuk berseru, ini memang teripang giok putih, tekstur dan rasanya luar biasa. Saya dibesarkan di pulau ini dan belum pernah makan sesuatu yang lebih lezat dari ini. Hailinger merasa hatinya sakit. Dia mengambil bakpao untuk membersihkan sisa makanan di piring yang kosong. Kemudian, dia memasukkan bakpao itu ke mulutnya dan berkata sambil makan, piring ini harganya lebih dari 300.000 yuan. Ini terlalu berlebihan. Kurasa kita tidak akan pernah mengalami momen yang lebih mewah dalam hidup kita. Zhuang Xiaoqiao menatap Ye Feng di sampingnya dan tersenyum manis, Linger, jangan terlalu yakin. Dengan adanya Ye Feng, kita mungkin bisa segera makan makanan laut yang lebih mahal. Ketika Hailinger mendengar ini, dia terhenti di tengah-tengah memasukkan roti ke mulutnya. Lalu, dia dengan cepat melambaikan tangannya. Lebih baik jangan. Sekalipun kakak Ye Feng menemukan makanan laut yang lebih mahal, jangan biarkan kami memakannya lagi. Aku khawatir jika kita terlalu memanjakan diri, kita tidak akan bisa terbiasa dengan masakan rumahan di masa depan. Saat berbicara, Hailinger melihat Zhuang Xiaoqiao tampak sedikit lelah, jadi dia segera menambahkan, Kakak Xiaoqiao,
kau dan kakak Ye Feng sebaiknya istirahat dulu, serahkan urusan bersih-bersih kepada kami. Hai Xiao Yao segera mengangguk. Zhuang Xiaoqiao tidak bersikap formal dengan mereka. Dia mengangguk dan menarik Ye Feng kembali ke kamarnya. Begitu kembali ke kamarnya, Zhuang Xiaoqiao mencium Ye Feng. Saya sangat bahagia hari ini, saya ingin memberi penghargaan kepada pahlawan besar kita. Setelah mencium Ye Feng, Zhuang Xiaoqiao mendorong Ye Feng ke dinding dan bersiap untuk menciumnya lagi. Namun, tepat saat mendekati Ye Feng, dia tiba-tiba berhenti. Setelah mengendus, dia menutup mulutnya dengan tangan dan menarik napas 2 kali. Kenapa baunya seperti ikan? Tidak, aku harus sikat gigi dan mandi dulu. Setelah mengatakan itu, Zhuang Xiaoqiao menyelinap ke kamar mandi dan membanting pintu. Ye Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah seharian memanen hasil laut dan memasak makanan laut, akan aneh jika kita tidak mencium bau amis. Dia kembali ke kamarnya, melepas pakaiannya, dan pergi ke kamar mandi untuk mandi cepat dan menggosok giginya. Setelah selesai mandi dan menggosok gigi, dia berbaring di tempat tidur dan mengambil teleponnya. Pada saat itulah Ye Feng menyadari bahwa Chen Xuan telah mengirim beberapa pesan belum lama ini. Saat dia mengklik tautan tersebut, dia melihat bahwa Chen Xuan telah mengiriminya foto seksi kakinya yang indah mengenakan stoking hitam dan sebuah pesan suara. Aku sudah bekerja keras setiap hari akhir-akhir ini, kakiku sangat sakit, kau tidak punya hati, kau bahkan tidak tahu cara merawatku, pulanglah lebih awal dan pijat aku. Ye Feng memperbesar gambar dan segera menemukan beberapa titik buta. Chen Xuan tidak hanya mengenakan sutra hitam, tetapi dia juga tampak mengenakan gaun tidur yang seksi. Ini sangat mengasyikkan. Ia buru-buru menjawab, maaf, Saudari Xuan, akhir-akhir ini aku agak sibuk, aku akan kembali ke Lingnan paling lambat 2 hari lagi dan memijatmu dengan baik. Setelah mengirim pesan, Ye Feng hendak mengobrol sedikit lebih lama ketika telinganya tiba-tiba berkedut. Bab 2070. Apakah kamu adalah orang yang bernama Ye Feng? Ye Feng dapat dengan jelas mendengar suara pintu yang dibuka dan ditutup dari kamar mandi di sebelahnya, kemungkinan besar Zhuang Xiaoqiao sudah selesai mandi. Melihat Chen Xuan mengirim pesan lagi, dan kali ini berupa foto yang lebih menggoda dan emoji kesal bertuliskan, aku hanya diam-diam mengamatimu, Ye Feng menelan ludah dan segera membalas, aku janji, aku akan kembali ke Lingnan paling lambat dalam 2 hari. Kemudian, dia dengan cepat mengaktifkan mode, jangan ganggu, di ponselnya. Benar saja, tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Ye Feng berjalan mendekat dan membuka pintu. Zhuang Xiaoqiao berdiri di luar hanya mengenakan jubah mandi, rambutnya masih basah. Ia tampak merona dan lembut, seperti bunga teratai yang baru saja muncul dari air. Zhuang Xiaoqiao tidak berkata apa-apa lagi, dia langsung masuk ke kamar Ye Feng dan menutup pintu di belakangnya. Apa kau tidak akan membawa pakaian? Ye Feng baru saja membuka mulutnya ketika Zhuang Xiaoqiao melepaskan tangannya dan membiarkan jubah mandi itu menyelesaikan kalimatnya. Kemudian, dia langsung menghampirinya dengan tatapan penuh gairah. Karena situasinya sudah sampai seperti ini, tidak banyak yang bisa dikatakan. Mereka hanya bisa bertarung secara langsung. Setelah lama berada dalam kegelapan, setelah tak sanggup bertahan lagi, Ye Feng akhirnya memeluk Zhuang Xiaoqiao dan mereka tertidur bersama. Keesokan harinya, ketika Ye Feng masih tidur, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seolah-olah seseorang telah menggenggam gagang takdir. Dia terbangun dengan linglung dan melihat Zhuang Xiaoqiao menatapnya dengan penuh minat. Dan di bawah selimut, Ye Feng tidak tahu harus tertawa atau menangis, dia segera menepis tangan nakal gadis itu. Masih pagi sekali, biarkan istirahat sebentar. Bahkan budak pun punya hari libur. Zhuang Xiaojiao tertawa kecil. Aku tidak memulainya. Aku tidur nyenyak, tapi... Ye Feng terbatuk pelan. Ini bukan salahnya, ini hanya reaksi tubuh yang normal, pemuda manapun akan seperti ini di pagi hari. Menarik. Zhuang Xiaoqiao tampak sangat tertarik. Dia mengangkat selimut itu dan ingin memeriksanya. Ye Feng dengan cepat menekan selimut itu. Sudah hampir waktunya, bangunlah. Hari ini adalah hari terakhir kami memanen hasil laut, saya tidak tahu kapan kami bisa bersantai seperti ini lagi. Masuk akal. Zhuang Xiaoqiao tampak sedang berpikir keras, tetapi begitu Ye Feng melepaskan tangannya, dia mengangkat selimut dan melihat ke dalamnya. Hehehe, akhirnya aku melihatnya. Setelah melihatnya, dia cepat-cepat menarik jubah mandinya menutupi tubuhnya dan melompat dari tempat tidur. Selamat tinggal, sayangku, aku akan kembali untuk memanjakanmu malam ini. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kau memang pantas disebut dirimu. Ye Feng tak kuasa menahan tawa, ia pun mengangkat selimut dan mulai membersihkan diri. Setelah membersihkan diri, ia turun ke bawah bersama Zhuang Xiaoqiao. Seperti yang diharapkan, sarapan mewah sudah disiapkan di atas meja. Ada juga beberapa peralatan panen laut yang bersih dan rapi di sampingnya.
Setelah menyapa Hailinger dan Hai Xiaoyao dan sarapan bersama, Ye Feng mengenakan perlengkapannya bersama mereka dan bersiap untuk perjalanan terakhir ke laut. Namun yang tidak diduga Ye Feng adalah, kali ini, mereka belum berjalan jauh bersama para pemanen laut lainnya ketika seorang pria berwajah jahat yang menyerupai dewa jahat awan api datang menghampiri. Selusin pria bertubuh kekar bersamanya. Kemudian, masyarakat penangkar ikan di sekitarnya seolah-olah melihat wabah dan buru-buru menghindari mereka atau sekadar melarikan diri ke tempat lain. Bahkan Hailinger dan Hai Xiaoyao pun ketakutan, mereka segera berusaha menarik Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao menjauh. Namun, tepat pada saat itu juga beberapa pria bertubuh kekar muncul di depan mereka dan menghalangi jalan Hailinger. Paman Ya. Melihat ini, Hailinger berhenti dan menatap pria berwajah garang itu. Namun pria berwajah garang itu mengabaikannya, ia hanya menatap Ye Feng. Ia menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya sebelum berkata, "Namamu Ye Feng." Paman Ya. Hailinger buru-buru ingin berbicara untuk Ye Feng, tetapi Ye Feng menghentikannya. Ye Feng melangkah maju dan menatap pria berwajah garang itu. "Apa yang bisa kulakukan untukmu?" Melihat ini, pria berwajah garang itu menatap Ye Feng dari atas ke bawah dan tersenyum acuh tak acuh. "Kau cukup sombong." Bab 2071. Temperamenku juga sangat buruk. Ekspresi Ye Feng tidak berubah. Namun Hailinger jelas khawatir Ye Feng akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ia segera menarik Ye Feng dan berbisik di telinganya, "Kakak Ye Feng, jangan gegabah. Namanya Guiya, dia dulunya dari desa kita, dia kejam, dan kemampuan bela dirinya luar biasa. Beberapa dekade lalu, dia membunuh orang tuanya demi uang, kemudian, dia keluar dari penjara dan membentuk tim dengan beberapa teman satu sel mereka ahli dalam melakukan pekerjaan kotor untuk bos besar di luar sana. Siapa yang tahu berapa banyak darah yang telah mereka tumpahkan. Pria ini seperti anjing gila, demi uang, dia berani menggigit siapa saja, dia sudah dipenjara berkali-kali. Yang paling penting, kudengar dia punya koneksi dengan geng terbesar di provinsi Linhai yang bertetangga, dia bukan orang yang bisa dianggap remeh." Ye Feng hendak mengatakan bahwa dia juga tidak bisa dianggap remeh, tetapi Guiya sudah menghembuskan asap berbentuk cincin ke arahnya. Pria itu menyipitkan mata. "Kudengar kau telah menguasai serangkaian teknik rahasia untuk memanen laut, dan panennya dijamin. Dari mana kau mendengar itu?" Ye Feng langsung bertanya. "Sial, kakak kita bertanya padamu." Di samping Guiya, seorang pria botak dengan bekas luka besar di kepalanya mengerutkan kening dan menunjuk ke arah Ye Feng. "Jika kau terus bersikap sombong, percayalah, aku akan melumpuhkanmu terlebih dahulu." Tatapan Ye Feng menjadi dingin saat melihat ini. Melihat itu, wajah cantik Zhuang Xiaoqiao berubah muram. "Aku tidak menyangka akan bertemu orang-orang yang berpura-pura menjadi gangster hari ini. Sepertinya upaya pemberantasan kejahatan di negara kita masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh." Guiya melirik Zhuang Xiaoqiao dan berkata dengan senyum palsu, "Gadis kecil, kau salah, kami tidak berpura-pura menjadi gangster. Di seluruh wilayah pesisir, jika Anda bertanya-tanya di bar atau klub malam manapun, Anda akan tahu betapa berharganya reputasi saya." Sambil berkata demikian, Guiya menghisap rokoknya lagi, lalu menatap Ye Feng dan berkata, "Baiklah, aku tidak mau membuang waktu lagi." Guiya mengulurkan tangannya ke arah Ye Feng. "Serahkan rahasia laut itu, jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, aku tidak akan memukulmu hari ini." Ye Feng hendak tertawa. "Kenapa? Dari apa yang kau katakan, jika aku tidak mendengarkanmu, apakah kau akan menyerangku hari ini?" "Anak muda, kau sepertinya tidak mengerti maksudku." Tatapan Guiya berubah berbahaya. "Aku memberimu kesempatan sekarang, apa kau tidak tahu apa yang terbaik untukmu?" Ye Feng hendak melangkah maju dan menunjukkan siapa yang bodoh, tetapi Hailinger sudah menangkapnya dan tersenyum menjilat kepada Guiya. "Paman Ya, kedua orang ini datang untuk merasakan kehidupan, jangan mempersulit mereka. Mereka orang kaya dari luar kota, saat datang, mereka naik helikopter, mereka mungkin kenal bos besar di belakangmu." "Omong kosong." Guiya meludah dan tertawa dingin. "Saat aku datang ke sini, aku sudah mengirim orang untuk bertanya-tanya. Tidak ada orang seperti itu di provinsi pesisir. Paling-paling mereka hanya orang kaya baru. Kau mau menakutiku, kau tidak berkualifikasi." Hailinger sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan ia bingung. "Paman Ya." "Diam," teriak Guiya sambil melemparkan rokok di tangannya ke tanah. Dia berkata dengan garang, "Satu kata lagi dan aku akan menghajarmu juga." "Paman Ya." Hailinger masih ingin membela Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao. "Sialan, gadis kecil, apa kau tidak mengerti apa yang dikatakan kakak kita?" Pria botak dengan bekas luka di kepalanya, yang sebelumnya memarahi Ye Feng, memasang ekspresi muram di wajahnya saat berjalan menuju Hailinger. Saat berjalan mendekati Hailinger, dia mengulurkan tangan untuk meraih kerah bajunya dan hendak menariknya ke depannya untuk menghukumnya. Hailinger sangat ketakutan hingga wajahnya pucat pasi. Namun,
Tepat ketika tangan pria botak itu melewati Ye Feng dan meraih kerah Hailinger, terdengar suara tamparan keras. Pria botak itu terlempar. Ia berputar 720 derajat di udara dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kata-katamu terlalu kasar. Ye Feng bertingkah seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting dan dengan santai menggerakkan pergelangan tangannya yang tadi menamparnya. Bab 2072. Anak muda, kau terlalu angkuh. Gui Ya dan yang lainnya terkejut. Bukan hanya Gui Ya dan yang lainnya yang menonton. Penduduk desa yang menyaksikan keributan itu juga tercengang. Tak seorang pun menyangka Ye Feng begitu ganas hingga bisa membuat anak buah Gui Ya terpental tanpa sepatah kata pun. Dan itu terjadi di depan Gui Ya dan yang lainnya. Haili dan istrinya tiba pada saat ini. Melihat situasi di tempat kejadian dan menyadari bahwa semua orang terdiam, Yang Wei segera bertanya-tanya. Lalu, seolah baru saja melihat sesuatu yang menggelikan, dia berteriak pada Ye Feng, "Tuan Ye, bagaimana bisa Anda memukul seseorang? Bukankah ini sama saja memperlakukan wajah Paman Ye seperti kain lusuh di depan semua orang, melemparkannya ke tanah dan menginjak-injaknya? Awalnya ini masalah kecil, jika semua orang membicarakannya, kesalahpahaman mungkin bisa terselesaikan, tapi sekarang..." Wajah Gui Ya memucat pasi mendengar kata-katanya. "Berani-beraninya kau menyentuh anak buahku. Anak muda, kau terlalu sombong." Dia mengedipkan mata ke samping, dan para preman itu langsung menunjukkan ekspresi garang. Mereka dengan cepat mengeluarkan pipa baja, pisau kupu-kupu, dan senjata lainnya dari pinggang mereka. Tampaknya kelompok orang ini telah datang dengan persiapan matang dan telah lama siap untuk bergerak. Bukankah dia yang pertama kali melontarkan omong kosong dan hampir melukai seseorang? Ekspresi Ye Feng tetap tidak berubah. "Linger baik-baik saja, kan, terlepas dari itu, kau tidak bisa memukul orang duluan." Yang Wei tampak patah hati. "Tuan Ye, Anda terlalu impulsif. Meskipun kamu punya status di luar, kamu tidak bisa bersikap sombong dan tidak menghormati Paman Ya, kan? Jelas sekali dia berada di pihak mana." Namun demikian, Gui Ya mendorongnya menjauh, menyebabkan Ye Feng terhuyung. Dia menatap Ye Feng dengan dingin. "Aku tidak mau bicara omong kosong lagi denganmu." Para preman yang berjumlah sekitar selusin itu tidak membuang waktu, mereka mendekati Ye Feng. Ekspresi Ye Feng tidak berubah. Zhuang Xiaoqiao, yang berdiri di samping, sama sekali tidak peduli. Di sisi lain, Hai Xiaoyao dan Hailinger gemetar ketakutan. Namun, kedua orang ini tetap setia, meskipun mereka ketakutan. Melihat Ye Feng tidak berniat mundur, mereka pun tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Mereka bahkan mengeluarkan sekop dari keranjang mereka sebagai senjata, seolah-olah mereka siap bertarung bersama Ye Feng. Melihat bahwa selusin preman itu berada sekitar 3 meter dari Ye Feng, Hailinger dan Hai Xiaoyao gemetar sambil menggenggam sekop mereka erat-erat. Seorang pria parubaya, yang tampak berpakaian cukup rapi, bergegas mendekat bersama puluhan penduduk desa yang membawa kapak dan sekop. Dia adalah kepala desa, Hai Fugui. Hai Fugui membawa anak buahnya ke Ye Feng dan yang lainnya. Dia menatap Gui Ya dengan ekspresi jijik. "Gui Ya, ini wilayah desa kami, kau tidak bisa bertindak keji di sini." Penduduk desa yang datang bersamanya juga sangat marah. Mereka mengacungkan kapak dan sekop mereka ke arah preman-preman Gui Ya. "Pergi dari pulau kami, kalau tidak, jangan salahkan kami kalau bersikap kasar. Ini adalah kota kelahiran kami, bukan tempat di mana Anda bisa menghancurkan dan melakukan apapun yang Anda mau. Kalau kamu mau pamer, pergilah ke kota besar." Dengan bergabungnya Hai Fugui dan yang lainnya, penduduk desa di sekitarnya, yang awalnya marah tetapi tidak berani bersuara, juga mulai berteriak. "Ya, tinggalkan pulau kami. Kami tidak menerima Anda di sini." Melihat hampir semua penduduk desa menolak mereka, dan bahwa semua orang ini memegang senjata di tangan mereka, selusin preman yang sangat ganas itu jelas sedikit takut. Mereka tidak hanya berhenti mendekati Ye Feng, mereka bahkan membuang senjata mereka dan mundur selangkah, takut bahwa penduduk desa itu benar-benar akan menyerang mereka. Wajah Gui Ya menjadi gelap. "Hai Fugui." Dia menatap Hai Fugui dengan tajam. "Beraninya kau merusak rencanaku, aku akan membunuh seluruh keluargamu." Hai Fugui sama sekali tidak takut. "Kau pikir aku takut, keluar dari desa. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau bersikap tidak sopan." Para penduduk desa juga bergegas mengangkat senjata mereka. "Pergi sana, atau jangan salahkan kami kalau bersikap tidak sopan." Para preman itu segera mundur lagi. "Sial." Gui Ya memuntahkan seteguk darah, mengeluarkan pistol dari pinggangnya, dan menembakkan 3 tembakan ke langit. "Siapapun yang berani bersikap tidak sopan kepadaku akan merasakan akibatnya." Bab 2073. Apa yang sedang kamu bicarakan? Gui Ya mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan menembakkan 3 tembakan ke langit. "Siapapun yang berani bersikap tidak sopan kepadaku akan merasakan akibatnya." Tiba-tiba, sikap banyak penduduk desa melemah.
Beberapa di antara mereka yang lebih penakut bahkan langsung mundur, mata mereka dipenuhi rasa takut. Lagi pula, itu adalah sebuah pistol. Itu adalah senjata pembunuh hebat yang bisa merenggut nyawa dari jarak jauh. Bahkan kelopak mata Hai Fugui pun berkedut tak terkendali. Dia menatap Guiya dengan tak percaya. Guiya, kau gila, ini Tiongkok, dan pengendalian senjata sangat ketat di sini, bagaimana kau bisa membawa benda ini dan menggunakannya? Aku akan menggunakannya, apa yang bisa kau lakukan? Guiya mengarahkan pistolnya ke Hai Fugui. Apakah kau percaya aku tidak akan berani menembak lagi? Tubuh Hai Fugui mulai gemetar tak terkendali. Kau tidak akan mendapatkan akhir yang baik meskipun kau membunuhku. Guiya tampaknya tidak keberatan. Dia mencibir. Aku bisa membunuhmu kapan saja, tapi aku tidak di sini untukmu. Sambil berbicara, dia menoleh dan menatap Ye Feng lagi. Saya di sini untuk uang. Namun, Ye Feng sama sekali tidak peduli. Dia bahkan menatap Zhuang Xiaoqiao dengan senyum menggoda. Ingat untuk merekam beberapa video. Ini semua adalah bukti kuat dari kejahatan tersebut. Zhuang Xiaoqiao tampaknya juga telah tercerahkan. Dia mengangguk seolah-olah telah memahami sesuatu. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam Guiya. Sialan. Melihat ini, mata Guiya berkilat penuh permusuhan. Bocah, kau pikir aku hanya menakut-nakutimu, bahwa aku tidak akan berani menembak. Dia mengarahkan moncong senjatanya ke arah kaki Ye Feng, dan menembakkan 2 tembakan kurang dari 1 meter dari kaki Ye Feng. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, sekarang, berlututlah dan minta maaf padaku, lalu serahkan teknik rahasiamu. Kalau tidak, lain kali aku akan menembak lututmu. Ekspresi Ye Feng tidak berubah. Hai Fugui, Hai Linger, dan yang lainnya menekan rasa takut mereka dan berbicara. Guiya, sebaiknya kau jangan terlalu sombong, sekalipun kau punya pistol, kau tidak bisa mengatur segalanya di sini. Hai Fugui menatap Guiya dengan tajam. Kecuali kau membunuh kami hari ini, jika kau menembak seseorang, aku pasti akan melaporkannya kepada atasan dan membuatmu menderita. Hai Linger juga cepat mengangguk. Benar, jangan pernah berpikir untuk menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain, bahkan jika kau punya pistol, kami tidak takut padamu. Orang jahat akan kalah. Hai Xiaoyao sama sekali tidak takut meskipun bertubuh besar. Wajah Guiya memucat-pucat. Namun, sebelum Guiya sempat berkata apapun, Yang Wei berbicara lebih dulu. Dia mengerutkan kening dan berkata, Kepala Desa, Linger, Xiaoyao, lihat, apa hubungannya konflik antara saudara Guiya dan 2 orang asing itu dengan kalian? Biarkan saja mereka menyelesaikannya sendiri, kenapa harus ikut campur dan membuat kakak Guiya tidak senang? Bersama dengannya, Hai Li, yang selama ini diam, juga angkat bicara. Biar saya bersikap adil, kata-kata istri saya tidak salah. Terus terang saja, ini adalah konflik antara 2 orang luar dan bos Guiya. Ini tidak ada hubungannya dengan desa kami. Tidak perlu bagi kita untuk berkubang di air berlumpur. Namun sebelum dia sempat berkata apapun, Hai Linger menyela, kalianlah yang memancing Guiya ke sini, kan? Di seluruh desa, hanya keluargamu yang akan melakukan hal seperti itu. Berhentilah berpura-pura menjadi orang baik di sini. Hai Xiaoyao segera menimpali, kalian tidak tahan melihat kakak Ye Feng dan yang lainnya sukses, kalian iri karena mereka mendapatkan teripang giok putih. Kalian berdua bocah, jangan menjelek-jelekkan namaku. Hai Li dan Yang Wei jelas-jelas panik. Siapa yang memberitahu mereka? Jangan melontarkan omong kosong tanpa bukti. Ye Feng tersenyum ketika melihat ini. Sepertinya kebenaran akhirnya terungkap. Guiya melihat ini. Dia mengerutkan kening dan hendak membidik Ye Feng, tetapi Ye Feng muncul di depannya seperti embusan angin, merebut senjatanya dan menendangnya hingga terpental. Bab 2074. Nak, kau terlalu sombong. Saat Guiya sadar kembali, posisi menyerang dan bertahannya telah berubah, dan pistol yang dipegangnya kini diarahkan kepadanya oleh Ye Feng. Bagaimana ini mungkin? Guiya tercengang. Aku seorang ahli bela diri yang sudah setengah langkah menuju tahap akhir kekuatan cahaya, aku dianggap sebagai ahli di seluruh Linhai, bagaimana mungkin aku tidak melihat gerakanmu dengan jelas? Bukan hanya Guiya, bahkan para pengikutnya pun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Jadi anak ini ahli bela diri. Dari jarak beberapa meter, dia mampu merebut pistol bos Guiya sebelum bos Guiya sempat bereaksi, dia pasti setidaknya 1 tingkat di atas bos Guiya, kan? Yang Wei dan Hai Li juga sama. Keduanya tampak seperti baru saja menyaksikan sebuah fantasi. Mereka menatap Ye Feng yang mengarahkan pistolnya ke Guiya, dan mereka tak kuasa bertanya, bagaimana ini mungkin? Di sisi lain, Hai Xiaoyao sangat gembira. Dia berteriak, ya, lalu melompat-lompat kegirangan. Hore, 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 kakak Ye Feng terlalu hebat, dia mengalahkan para penjahat. Bunuh orang-orang jahat ini. Barulah setelah ia bersorak, Guiya akhirnya bereaksi.
Ia menyipitkan mata dan membersihkan debu dari pakaiannya sebelum berdiri. Dia tampak sangat tenang dan terkendali. Pantas saja kau berani bersikap sombong. Ternyata kau menguasai beberapa ilmu bela diri. Namun, hanya mengetahui beberapa seni bela diri saja tidak ada gunanya. Ye Feng menendangnya hingga jatuh ke tanah sekali lagi, lalu menatapnya dengan ekspresi mengejek. Begitukah? Kali ini, Guiya tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan tatapan ganas di matanya. Dasar bajingan! Apakah kamu merasa dirimu benar-benar hebat hanya karena kamu punya beberapa trik jitu? Percaya atau tidak, aku punya 100 cara untuk memastikan kau hancur berkeping-keping. Dia ingin bangun, tetapi Ye Feng menginjak lutut kanannya, menyebabkan dia jatuh lagi sebelum sempat bangun. Apakah kau sengaja mempermalukanku? Pada saat itulah Guiya sepertinya mengerti sesuatu, dan dia pun menjadi sangat marah. Sekarang aku mengerti, selama ini kau mempermainkanku seperti monyet. Karena memang begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan, tunggu saja kematian, nak. Guiya menatap Ye Feng dengan tajam, lalu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon di depan Ye Feng dan semua orang. Kumpulkan semua saudaraku, bawa senjata kalian, dan datanglah ke kampung halamanku secepat mungkin. Jangan khawatirkan konsekuensinya, dan jangan khawatirkan dampaknya. Nanti aku akan menelepon bos dan memintanya membantuku menyelesaikan masalah ini. Setelah panggilan telepon itu, dia menatap Ye Feng dengan tatapan membunuh. Aku punya lebih dari 10 senjata, sehebat apapun kau dalam bertarung, aku tidak percaya kau bisa menghindari serangan lebih dari 10 senjata. Ye Feng tertawa ketika mendengar itu. Dia menoleh ke Zhuang Xiaoqiao dan berkata, ada keuntungan yang tak terduga. Jadi, orang ini bukan hanya memegang 1 pistol, dia memegang lebih dari 10. Sifat kasus ini tiba-tiba meningkat drastis. Zhuang Xiaoqiao mengangguk setuju. Ini memang kasus besar, aku merekam semuanya. Guiya mencibir. Apa gunanya merekamnya, bahkan jika kau mengirim video ini ke provinsi pesisir, tetap akan diserahkan ke bosku, jangan buang-buang energimu. Zhuang Xiaoqiao berpura-pura terkejut. Oh, bosmu begitu berpengaruh, siapa dia? Apakah kau pernah mendengar tentang keluarga Huang, kekuatan bawah tanah terbesar di daerah pesisir, kata Guiya sambil membolak-balik daftar kontaknya, bersiap untuk melakukan panggilan lain. Kepala Departemen Pekerjaan Umum Kota Pesisir adalah menantu keluarga Huang. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku sekarang bekerja untuk keluarga Huang, aku telah melakukan begitu banyak hal kotor untuk keluarga Huang dan telah dilaporkan berkali-kali. Pada akhirnya, semua bukti dan informasi dikirimkan kepada keluarga Huang oleh Dinas Pekerjaan Umum Pesisir. Kali ini, meskipun aku tidak membantu keluarga Huang, bos Huang pasti akan membantuku asalkan aku meminta. Saat berbicara, kemungkinan besar dia telah menemukan nomor telepon pendukungnya dan langsung menghubunginya. Bos Huang, saya anak nakal ini, ada sesuatu yang saya butuhkan bantuan Anda. Seperti yang ia duga, Huang Fahong langsung setuju. Bab 2075. Jangan takut pada lawan yang sehebat dewa, takutlah pada rekan tim yang bodoh. Kenyataannya memang seperti yang dikatakan Guiya. Begitu dia berbicara, suara Huang Fahong yang acuh tak acuh terdengar melalui pengeras suara. Itu hanya membunuh seseorang, itu bukan masalah besar, jika orang itu melaporkannya ke polisi nanti, Anda bisa langsung pergi ke Departemen Pekerjaan Umum dan menghancurkan laporannya, kemudian, bersihkan kekacauannya. Mulai sekarang, jangan hubungi saya untuk hal-hal sepele seperti ini, langsung saja ke Dinas Pekerjaan Umum dan cari saudara ipar saya. Huang Fahong tidak menunggu Guiya mengatakan apapun lagi sebelum menutup telepon. Guiya juga memandang Zhuang Xiaoqiao, Ye Feng, dan yang lainnya dengan bangga. Kau dengar itu, sekalipun aku membunuh Ye Feng di tempat, percuma saja kau membawa video itu ke polisi. Kantor Coastal City itu seperti halaman belakang rumah saya bisa melakukan apapun yang saya mau dengan bukti-bukti itu. Hai Xiao Yao, Hai Linger, Hai Fugui, dan yang lainnya semuanya tampak sedih. Zhuang Xiaoqiao, di sisi lain, tampak tertarik. Dari apa yang dikatakan Huang Fahong, pengaruh keluarganya hanya meliputi satu kota. Dan pengaruh ini terutama didasarkan pada saudara iparnya, sang sutradara. Bagaimana jika saya pergi ke kota lain untuk melaporkan kasus ini, atau langsung ke provinsi? Guiya tertawa dingin. Aku bisa tahu kau tidak punya banyak pengalaman sosial, kalau kau pergi ke tempat lain untuk melaporkan kasus ini, informasi terkait tetap akan diteruskan ke kantor setempat. Meskipun akan sedikit merepotkan, Departemen Kota Pesisir tetap akan bertanggung jawab atas hal itu, hanya perlu sedikit usaha untuk menjelaskannya kepada polisi setempat. Soal pergi ke provinsi, haha, coba pikirkan, bagaimana keluarga Huang bisa mendominasi kota selama bertahun-tahun, dan bagaimana menantu keluarga Huang bisa menjadi direktur Departemen Kota Pesisir. Wajah Hai Fugui dan Hai Linger menjadi semakin jelek. Zhuang Xiaoqiao terkejut. Keluarga Huang punya koneksi di provinsi ini. Kau tidak sepenuhnya bodoh.
Guiya mendengus. Meskipun keluarga Huang tidak pernah mengumumkannya secara terbuka, siapapun yang memiliki sedikit koneksi di kota pesisir tahu bahwa keluarga Huang dulunya adalah kaki tangan seorang bos besar di provinsi ini. Banyak urusan gelap para tokoh penting di provinsi atau masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui cara-cara terbuka ditangani oleh kepala keluarga Huang. Selama tidak terjadi apapun pada tokoh penting itu, apalagi kota pesisir, tidak seorang pun di provinsi ini yang mau ikut campur dalam urusan keluarga Huang. Guiya berkata dengan bangga. Ye Feng tersenyum dan menatap Zhuang Xiaoqiao. Apakah kau sudah mencatat semua buktinya? Zhuang Xiaoqiao mengetuk ponselnya dan mengangguk. Aku merekamnya dengan sangat jelas. Lagi pula, ada banyak sekali saksi di tempat kejadian. Kalau begitu, sudah saatnya menutup jaringnya. Ye Feng tersenyum. Kontribusi sebesar itu, kau bisa mempertimbangkan kepada siapa akan memberikannya, mungkin itu akan memberinya promosi. Zhuang Xiaoqiao berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ini masalah yang sangat rumit, aku serahkan pada kakekku untuk memikirkannya. Aku hanya ingin bermain dan menjalani hidupku sesuai keinginanku. Sambil berbicara, dia menghubungi nomor kakeknya. Setelah bertukar beberapa kata manis dengannya, dia mengirimkan semua materi video yang baru saja direkamnya. Melihat Zhuang Xiaoqiao meletakkan ponselnya dengan ekspresi santai dan senyum Ye Feng yang semakin lebar, Guiya akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia sedikit mengerutkan kening. Apakah kau tidak takut pada keluarga Huang atau orang-orang di belakang mereka? Siapa sebenarnya kau? Lalu, dia menatap Zhuang Xiaoqiao. Siapa kakek yang kau bicarakan? Zhuang Xiaoqiao dan Ye Feng saling pandang dan tersenyum, tetapi tidak menjawab pertanyaannya. Kalian cuma menggertak, kan? Guiya semakin frustrasi saat melihat ini. Tidak ada seorang pun di provinsi kota pesisir yang tidak menghormati keluarga Huang. Namun, sebelum dia selesai bicara, teleponnya berdering. Guiya mengangkat telepon, dan suara Huang Fahong yang penuh amarah langsung terdengar dari ujung sana. Guiya, dasar anjing, katakan padaku dengan jelas, apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang kau provokasi kali ini? Ada apa, Bos Huang? Gos Fang tak kuasa menahan rasa gemetar. Bab 2076. Singkirkan jawaban yang benar terlebih dahulu. Ada apa, itu pertanyaanku untukmu. Teriakan marah Huang Fahong terdengar oleh semua orang di telepon. Tanpa ragu, jika dia berada di depan Guiya, dia pasti akan meludahinya. Izinkan saya bertanya, apa yang baru saja terjadi, siapa tepatnya yang Anda sakiti? Mengapa kantor provinsi mengirimkan berita bahwa mereka akan datang langsung ke Coastal City untuk menyelidiki saudara ipar saya dan seluruh departemen pekerjaan umum? Saudara ipar saya dan yang lainnya, termasuk mereka yang dekat dengan keluarga Huang di departemen, semuanya telah dibatasi dan akan segera diselidiki. Guiya sedikit bingung. Aku tidak melakukan apapun, aku hanya berada di kampung halamanku, bersiap untuk menghadapi orang kurang ajar yang tidak tahu apa-apa itu. Dia menoleh ke arah Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao. Kedua orang ini baru saja menelepon keluar, Bos Huang, saudara ipar Anda dan yang lainnya pasti mendapat masalah karena sesuatu, kan? Omong kosong. Huang Fahong bahkan tidak menunggu Guiya menyelesaikan kalimatnya sebelum mulai memarahinya. Saudara ipar saya secara khusus meminta seseorang untuk menyampaikan pesan, mengatakan bahwa dia yakin tidak melakukan apapun selama periode waktu ini. Lagi pula, penyelidikan kali ini berlangsung cepat dan sengit, penyelidikan ini sama sekali tidak mengikuti prosedur penyelidikan normal, ini jelas merupakan reaksi berantai yang disebabkan oleh tindakan menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka provokasi. Di keluarga Huang, kaulah satu-satunya yang membuat masalah di luar tadi, lebih baik kau jelaskan padaku secara detail apa yang kau lakukan barusan dan siapa yang kau provokasi, jika kau berani salah bicara, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Guiya tak kuasa menahan rasa merinding saat menceritakan semua yang telah terjadi kepada Huang Fahong. Setelah mendengar itu, Huang Fahong tampak sedikit ragu. Dua orang kaya baru dari tempat lain. Seharusnya mereka tidak memiliki kekuasaan sebesar itu, kan? Benar sekali. Guiya tidak percaya bahwa panggilan telepon Zhuang Xiaoqiao begitu dahsyat. Dia tampak sangat kesal. Kurasa kakak iparmu tanpa sengaja memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia ganggu. Aku akan menelepon bosku dan melihat apakah aku bisa mencari tahu sesuatu. Huang Fahong segera menutup telepon. Guiya menghela napas lega. Di sisi lain, Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao saling memandang dan tersenyum. Dulu aku sering mendengar bahwa babi mati karena kebodohan, tapi aku tidak percaya, sekarang setelah aku melihatnya sendiri hari ini, ternyata hal itu bukan tanpa dasar. Setelah tertawa, Zhuang Xiaoqiao menggelengkan kepalanya. Beberapa orang memang seperti itu, mereka hanya percaya apa yang ingin mereka percayai, sedangkan yang lain, meskipun kebenaran pahit ada di depan mata mereka, mereka akan memilih untuk buta. Ye Feng tersenyum tipis. Apa maksudmu?
Guiya sulit mempercayainya. Mungkinkah penyelidikan Departemen Kota Pesisir benar-benar karena panggilan telepon itu? Bagaimana mungkin? Begitu dia selesai berbicara, pria botak yang tadi ditampar oleh Ye Feng berbicara lebih dulu, mampu membuat provinsi bergerak cepat dan membatasi tindakan personel terkait dari Departemen Kota. Bahkan orang di belakang Bos Huang pun tidak bisa melakukannya. Dua orang kaya baru dari tempat lain ini, bagaimana mungkin mereka memiliki kemampuan seperti itu? Menurutku mereka jelas-jelas berpura-pura untuk mengintimidasi kita. Saudara ya, ketika saudara-saudara kita datang nanti, kita harus memberi mereka pelajaran. Guiya hendak berbicara ketika teleponnya berdering lagi. Panggilan terhubung, dan raungan marah Huang Fahong terdengar. Guiya, dasar bajingan, dewa macam apa yang kau provokasi? Baru saja, bahkan bos besar di belakangku pun tertangkap. Dia mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan yang mengatakan bahwa kamu telah menghancurkannya. Apakah kau menyembunyikan informasi penting barusan? Katakan padaku dengan jujur apa yang terjadi pada dua orang asing yang kau sakiti itu. Aku. Tubuh Guiya bergetar hebat. Tidak jauh darinya, seorang pria berwajah penuh bekas luka, yang meringis kesakitan dan tampak seperti iblis, juga terlihat seperti disambar petir. Dia menatap Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao dengan ketakutan di matanya. Bahkan pejabat provinsi di belakang Bos Huang pun dengan cepat ditangkap. Ini benar-benar mengejutkan orang-orang di posisi tinggi. Bab 2077. Tanpamu, ini penting bagiku. Guiya kemudian menceritakan kembali semua yang telah terjadi. Kali ini, untuk memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, dia mengulangi semua detail yang dia ingat. Setelah menyelesaikan pernyataannya, Huang Fahong terdiam cukup lama sebelum menghela napas dan berkata, kurasa kita semua telah jatuh cinta pada sepasang anak muda itu. Guiya tidak berani mengeluarkan suara. Lakukan segala yang kamu bisa untuk memohon pengampunan dari kedua orang itu. Keluarga saya bersedia membayar berapapun harganya. Suara Huang Fahong terdengar seperti dia telah mengalami banyak penderitaan dalam hidup. Guiya gemetar. Dia cepat-cepat menoleh ke arah Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao, lalu memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Kalian berdua, ini hanya salah paham. Sebelumnya kita buta. Jangan memohon belas kasihan. Ye Feng langsung menyela. Satu-satunya tujuan hidupku adalah menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Aku juga. Zhuang Xiaoqiao mendengus. Aku tidak tahan dengan orang sepertimu yang menindas yang lemah dan mengabaikan nyawa manusia. Wajah Guiya penuh dengan sanjungan. Seperti kata pepatah, lebih baik memaafkan musuh daripada membuat musuh, memiliki lebih banyak teman berarti lebih banyak peluang. Hentikan, kami tidak butuh teman sepertimu. Ye Feng tetap menyela perkataannya. Begitu Guiya selesai berbicara, Ye Feng menghentakkan lututnya dan menghancurkannya. Mari kita tunggu pejabat provinsi untuk menanganinya. Tepat pada waktunya kamu bisa masuk bersama saudara-saudaramu yang sedang bergegas datang. Guiya sangat kesakitan hingga tubuhnya kejang-kejang, tetapi dia tetap memaksakan senyum dan berkata, bos kami mengatakan bahwa dia bersedia memohon maafmu dengan segala cara. Yang dia maksud adalah bahwa perusahaan keluarga Huang yang terdaftar di bursa saham, aset bernilai miliaran dolar, dan kekuatan dunia bawah tanah semuanya dapat diberikan kepada Anda. Hailey dan Yang Wei, serta banyak orang yang menyaksikan kejadian itu, terdiam ketika mendengar hal tersebut. Lagi pula, entah itu keluarga Huang, perusahaan yang terdaftar di bursa saham, bisnis keluarga bernilai miliaran dolar, atau dunia bawah, semuanya tidak terjangkau bagi mereka, seperti naga di langit. Namun, demi mendapatkan pengampunan dari Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao, keluarga Huang rela memberikan segalanya. Dalam pandangan dunia mereka, mereka sama sekali tidak berani membayangkan langkah seperti itu. Semua orang, bahkan secara tidak sadar, merasa bahwa tidak seorang pun mampu menolak godaan sebesar itu. Bahkan bawahan Guiya pun sama. Namun, Ye Feng hanya tersenyum dingin. Kau ingin kami bersekongkol denganmu hanya karena kau memiliki bisnis keluarga senilai 10 miliar yuan, bukankah kau terlalu meremehkan karakter kami? Jangankan bisnis keluarga senilai 10 miliar, kami tidak akan berubah pikiran meskipun asetnya mencapai 100 miliar. Sambil berbicara, Zhuang Xiaoqiao mengeluarkan seikat tali dari keranjangnya dan melemparkannya ke arah Guiya dan anak buahnya. Tidak perlu mengatakan apa-apa, kalian semua, lebih waspada, ikat tangan dan kaki kalian dan tunggu petugas datang. Jika tidak ada halangan, Huang Fahong yang kalian bicarakan itu, Bos Huang, seharusnya segera ditangkap. Para bawahan Guiya semuanya memasang ekspresi muram di wajah mereka. Saat mereka enggan bergerak, telepon hands-free Guiya tiba-tiba berdering, diikuti teriakan tegas. Tundukkan kepala dan jongkok, jangan ada yang bergerak. Saya dari kelompok operasi khusus Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Pesisir, saya diperintahkan untuk menangkap 23 anggota keluarga Huang. Jika kau bergerak lagi, jangan salahkan kami kalau menembak. Bersamaan dengan teguran, terdengar juga beberapa permohonan dan seruan ketidakadilan. Kemudian,
Geraman penuh amarah Huang Fahong terdengar. Guiya, kalian sekelompok idiot, kalian telah menyebabkan kehancuran seluruh keluargaku. Setelah suara geraman pelan, telepon itu jatuh ke tanah. Terdengar suara benturan keras, lalu tidak ada jawaban. Guiya dan yang lainnya tak kuasa menahan napas. Namun, dengan enggan semua orang membungkuk untuk mengambil tali dari tanah, wajah mereka muram, dan mulai saling membantu mengikatnya. Semua orang tahu bahwa situasinya memang seperti yang dikatakan Zhuang Xiaoqiao. Keluarga Huang dan jaringan mereka telah runtuh sepenuhnya. Belum lagi, sekarang tidak ada yang melindungi mereka, keluarga Huang dan jaringan mereka mungkin akan melakukan segala cara untuk membunuh mereka. Tidak lama setelah anak buah Guiya saling mengikat satu sama lain, 3 helikopter terbang melintasi cakrawala. Bukan hanya helikopter, beberapa kapal penjaga pantai juga bergegas mendekat. Ketika helikopter dan kapal penjaga pantai berhenti, sekelompok petugas bersenjata dan petugas polisi khusus bergegas ke lokasi kejadian. Hanya dalam beberapa menit, Guiya dan yang lainnya dibawa pergi. Barulah setelah helikopter dan kapal penjaga pantai pergi, semua orang yang hadir merasa seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi. Mereka saling memandang dan tak kuasa menahan diri untuk berdiskusi dengan penuh semangat. Bukankah ini seperti alur cerita drama pendek? Guiya sudah sangat menakutkan di mata kita, tetapi pendukung utamanya, keluarga Huang dari kota pesisir, dan pejabat tinggi di belakang keluarga Huang, bahkan lebih tak terjangkau di mata kita. Namun, hanya karena panggilan telepon dari Nona Zhuang, mereka semua berubah menjadi debu. Konyol, ini terlalu konyol. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya akan berpikir siapapun yang menceritakan kisah ini kepada saya pasti sudah gila. Saat mereka berdiskusi, semua orang memandang Zhuang Xiaoqiao dan Ye Feng dengan hormat dan kagum. Aku hanya pernah mendengar bahwa Nona Zhuang ini memiliki latar belakang yang berpengaruh, tetapi aku tidak pernah tahu seberapa berpengaruhnya. Melihat betapa ramahnya dia dan bagaimana dia selalu akrab dengan Linger dan Xiao Yao, aku mengira dia hanyalah seorang wanita muda dari keluarga kaya biasa di kota. Sekarang tampaknya aku sangat salah. Untuk bisa menyingkirkan pejabat tinggi di provinsi hanya dengan sekali gerakan tangan, dia pasti setidaknya orang penting di ibu kota. Luar biasa. Jadi, orang penting seperti itu bisa begitu ramah dan mudah diajak berurusan. Saat berinteraksi dengannya, saya merasa dia seperti putri saya. Saya pikir dia sangat menggemaskan. Bahkan Hai Linger dan Hai Xiao Yao pun terkejut. Hai Fugui adalah orang pertama yang bereaksi. Dia terbatuk dan menyela diskusi semua orang. Setelah melirik Zhuang Xiaoqiao dan Ye Feng, dia menoleh ke Hai Li dan Yang Wei, yang merupakan pelakunya. Hai Li, Yang Wei, kejadian ini disebabkan oleh kalian berdua, kan? Hai Li mungkin takut Guiya dan yang lainnya akan membalas dendam padanya, jadi dia segera berlutut di depan Zhuang Xiaoqiao dan Ye Feng. Nona Zhuang, Tuan Ye, saya telah ditipu oleh istri saya dan sedang linglung. Yang Wei tercengang. Lalu, dia dengan cepat menendang Hai Li dan berkata dengan marah, Hai Li, omong kosong apa yang kau bicarakan? Meskipun saya yang mencetuskan ide ini, bukankah Anda setuju saat itu? Kaulah yang menelepon Guiya. Kau menyalahkanku. Hai Li jelas tidak ingin disalahkan. Setelah berdiri, dia menatap tajam Yang Wei dan berkata, bukankah ini idemu? Lagi pula, bukankah kau yang bersikeras agar aku diam-diam mengikuti Tuan Ye dan Nona Zhuang dan merebut sumber daya hasil laut mereka? Seandainya bukan karena kau, perempuan cerewet, yang terus menghasutku untuk melakukan hal-hal jahat ini, apakah aku akan melakukan perbuatan-perbuatan amodal ini? Hai Li, berani-beraninya kau membentakku. Akan kuhajar kau sampai mati. Wajah Yang Wei memerah, dan dia menerkam Hai Li dengan cakarnya yang terbuka. Ayolah, aku sudah muak denganmu sejak lama. Hai Li mungkin sudah tidak tahan lagi. Dia menjambak rambut Yang Wei dan berkelahi dengannya di depan umum. Suasananya seperti pertemuan musuh bebuyutan. Hai Fugui menggelengkan kepalanya. Namun, ia tetap berkata kepada kerumunan orang, desa kami tidak menerima orang-orang yang egois dan tidak bermoral seperti itu. Saya sarankan kita mengusir mereka dari desa nelayan ini. Bagaimana menurutmu? Para penduduk desa langsung setuju. Dalam waktu singkat, hampir semua penduduk desa yang hadir menyetujui saran Hai Fugui untuk mengusir Hai Li dan Yang Wei dari desa dan mengeluarkan mereka dari silsilah keluarga. Ketika Hai Li mendengar putusan itu, dia menjadi sangat marah. Awalnya, dia hanya berpihak pada Yang Wei dengan seimbang. Setelah mendengar putusan itu, air matanya mengalir tak terkendali. Setelah menerima beberapa pukulan dari Yang Wei, dia tampak seperti diliputi amarah yang meluap-luap. Dia memukul Yang Wei berulang kali dan membuatnya pingsan. Bab 2079. Kejutan. Editor. Terjemahan Perahu Naga. Anjing menggigit anjing, seteguk bulu. Hai Xiao Yao bertepuk tangan kegirangan saat melihat ini. Meskipun Hai Linger telah menyeretnya pergi,
dan dia mengikuti Ye Feng, Zuan Xiaoqiao, dan orang-orang lainnya untuk memanen hasil laut. Dia masih memasang wajah gembira sambil terus bercerita. Setelah kejadian hari ini, kedua orang jahat ini pasti tidak bisa hidup lagi. Mereka tidak hanya menyinggung penduduk desa, tetapi juga menyinggung Guiya dan orang-orang di luar sana. Hari-hari mereka ke depan pasti akan sangat sulit. Hailinger menggenggam tangan Hai Xiaoyao, matanya dipenuhi kegembiraan. Mereka pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruh mereka untuk selalu memiliki niat jahat? Zhuang Xiaoqiao lebih berpikiran terbuka. Dia menepuk kepala Hailinger dan berkata, "Baiklah, masalah ini sudah selesai. Mereka tidak akan lagi membuat masalah bagi keluargamu. Sekarang, nikmati waktu luangmu di laut." Hailinger segera mengangguk, pandangannya menyapu Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao sebelum dia dengan cepat berkata, "Hari ini adalah hari terakhir saudari Xiaoqiao dan kakak Ye Feng di pulau kita. Aku akan membawa kalian ke tempat yang bagus untuk memanen hasil laut. Tempat itu sangat jauh, hampir yang terjauh dari kami. Tapi tadi malam, ibuku diam-diam memberitahuku bahwa ada kemungkinan besar barang berharga ditemukan di sana. Dia siap menyimpannya untuk keadaan darurat jika keluargaku membutuhkan uang suatu hari nanti." Kemudian, dia menyerahkan keranjang dan peralatan itu kepada Hai Xiaoyao dan berlari menuju sebuah rumah di pintu masuk desa. Tidak lama kemudian, sebuah mobil roda 3 yang jelas lebih besar daripada sepeda motor roda 3 pada umumnya dilindas oleh Hailinger. Mobil jenis apa ini? Ketika Zhuang Xiaoqiao melihat mobil ini, dia merasa mobil ini cukup unik. Ye Feng merasa itu familiar. Lebih dari 10 tahun yang lalu, banyak daerah pedesaan yang terbelakang. Mobil jenis ini memainkan peran besar. Dia menggendong Zhuang Xiaoqiao ke dalam mobil dan menyuruh Hailinger dan Hai Xiaoyao untuk mengikutinya. Kemudian, dia mengemudikan mobil ke markas rahasia yang disebutkan oleh ibu Hailinger. Setelah berkendara selama setengah hari, mereka akhirnya tiba di dekat markas rahasia. Ye Feng hanya perlu membuka fungsi pencarian harta karun untuk mencari sebentar, dan dia menyadari betapa berharganya kata-kata ibu Hailinger. Jika keluarga Hailinger datang ke tempat ini ketika mereka kekurangan uang, mereka dapat dengan mudah menghasilkan puluhan ribu yuan dalam sehari. Teripang, kepiting besar, kerang, dan beberapa ikan berharga. Dia sebenarnya bisa menemukan semuanya di sini. Ibu Hailinger mungkin memberitahu Hailinger tentang tempat ini setelah melihat kita mengajak mereka makan teripang giok putih tadi malam. Dia ingin membalas budi kita. Ye Feng membuat penilaian dalam hatinya. Setelah menghentikan mobil, dia berpura-pura tidak tahu apa-apa dan mengikuti petunjuk Hailinger ke pantai. Ketika rombongan melewati hutan kelapa dan tiba di pantai, memang ada hamparan besar makanan laut yang tergeletak di pantai. Wow! Zhuang Xiaoqiao tak kuasa menahan kegembiraannya. Tempat ini sungguh menakjubkan. Tidak hanya seindah surga, tetapi sumber dayanya juga sangat melimpah. Hai Xiaoyao membuka mulutnya lebar-lebar dan menerjang ke arah makanan laut seperti kuda liar. Hari ini, aku harus memetik sekeranjang penuh. Melihat ini, Zhuang Xiaoqiao ingin mengikutinya. Namun, Ye Feng segera menariknya kembali. Setelah menatapnya, dia berbisik di telinganya, ini adalah markas rahasia yang hanya akan digunakan keluarga Linger dalam keadaan darurat. Kamu hanya perlu mengambil beberapa di antaranya. Zhuang Xiaoqiao terdiam sejenak, lalu mengangguk dan pergi mengambil makanan laut bersama Hai Xiaoyao dan Hailinger. Aku akan mencari di tempat lain. Ye Feng mengaktifkan fungsi pencarian harta karun tingkat lanjut dan berjalan menuju pantai. Zhuang Xiaoqiao, Hailinger, dan yang lainnya juga sudah terbiasa dengan hal itu. Setelah menjawab, mereka mulai memainkan permainan mini tentang siapa yang akan mendapatkan keuntungan paling banyak saat memanen hasil laut. Mereka tidak tahu bahwa tepat ketika Ye Feng berjalan beberapa ratus meter ke samping dan sampai di tumpukan sampah yang hanyut oleh ombak, matanya tiba-tiba berbinar. Karena informasi yang didapat dari perburuan harta karun di kedalaman menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berharga di tumpukan sampah besar itu. Terlebih lagi, ada lebih dari satu barang berharga. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.